الحجرة رحلتها. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Sukma Sakti yang saya hormati, karyawan Bank Papua Kantor Cabang Serui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat serta limpahan kasih sayangnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka mengikuti pengajian Bank Papua Kantor Cabang Serui yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, Pak Ustadz. Ya, selawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan sudah kita lalui bersama-sama. Yang kedua yaitu nanti akan ada tausiah singkat dari Pak Ustadz Sukma. Yang berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin nanti tanya jawabnya tidak sesuai tema juga tidak apa-apa Pak Ustadz izinnya. Berikutnya yaitu nanti doa penutup dan berikutnya adalah istirahat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tausiah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya berterima kasih karena diundang untuk bersilaturahim. Ini mungkin yang pertama kita bertemu secara sengaja. Mungkin kadang-kadang kita bertemu tapi tidak ada kesengajaan. Dan momentumnya ini juga alhamdulillah adalah momentum yang sangat baik, yaitu kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan, saling mengingatkan akan kebenaran, akan kesabaran di dalam tegak lurus di atas kebenaran. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu terkait antara satu dengan yang lain. Jadi saling menguatkan agar tegak di atas kebenaran dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tadi Ibu MC sampaikan bahwa ini tausiah singkat. Maka saya ingin sedikit menyampaikan tentang pola rezeki kita sebagai makhluk. Ya. Ada satu kisah yang menarik yang terkait dengan materi ini. Ini terjadi pada Sayyidina Ali. Jadi ada ungkapan beliau yang mengatakan, aduh, alangkah sayangnya seorang hamba yang menghalangi dirinya dari rezeki yang halal hanya karena kurang sabar. Jadi alangkah kasihannya seorang hamba, ya, dia menghalangi dirinya dari rezeki yang halal hanya karena kurang sabar. Padahal dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan baginya, tidak lebih. Nah, ungkapan ini muncul itu ada latar belakang kisahnya. Jadi kisahnya itu suatu hari beliau datang ke pasar, naik seekor kuda. Sampai di pasar itu turun, beliau mencari tambatan kuda, tapi ternyata sudah tempat parkir ini sudah full semua. Jadi ini kudanya ini tidak bisa diikatkan di mana. Jadi dia melihat ada seseorang yang berdiri di situ. Kemudian Sayyidina Ali minta tolong.
Pak, boleh tidak saya minta tolong? Saya mau masuk pasar sebentar. Tolong tali kuda saya ini pegangkan. Kuda saya ini pegangkan talinya. Nanti bapak saya upah 2 dinar. Nah, maaf, 2 dirham, 2 keping uang perak. Nah, 2 keping uang perak. Nah, kalau bapak setuju, kita deal lah. Ini orang ini setuju, oke? Tapi yang jangan lama-lama. Iya. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke dalam pasar untuk keperluan. Tidak lama kemudian keluar kembali. Ketika keluar, beliau mendapati bahwa tali kudanya itu sudah hilang bersama dengan orang ini. Jadi tali kekangnya ini, kudanya masih ada. Ternyata orang ini kemudian dia mengambil tali kekang itu, tidak tahu di mana. Ketika itu Sayyidina Ali sudah pegang uang 2 dirham ini. Ini sebagai upah kan. Nah, akhirnya Sayyidina Ali pulang. Kemudian dia perintahkan, dia suruh, ada pembantunya disuruh, tolong kau ke tempat tempat penjual tali kekang kuda, belikan saya kekang kuda yang baru. Saya punya tali kekang kuda ini, ada yang ambil. Akhirnya kemudian pembantunya ini ke sana, ke toko penjual itu. Ternyata pembantunya itu menemukan tali kekang kudanya Sayyidina Ali itu ada di situ. Ternyata ini tadi orang yang pegang ini dia curi, kemudian dia jual ke toko itu. Tak kita tahu harganya berapa, ternyata dia tanya, ini sampai beli berapa? Dia bilang saya beli 2 dirham. Dia beli 2 dirham katanya. Ya. Akhirnya kemudian ini pulang ke Sayyidina Ali, pembantu ini kemudian menceritakan kejadian itu. Bahwa saya temukan tali kekang kuda Anda itu ternyata ada di toko itu, ada orang yang jual, harganya 2 dirham. Nah, disitulah kemudian Sayyidina Ali mengatakan bahwa alangkah kasihannya seorang hamba. Dia meninggalkan rezeki yang halal. Punya rezeki yang halal itu sudah disiapkan itu. Dia punya upah 2 dirham seandainya dia sabar. Tapi karena dia tidak sabar, lalu kemudian mencuri tali kekang kuda itu, lalu dia jual ke toko. Ternyata dia juga tidak mendapatkan lebih daripada apa yang sudah ditetapkan. Dia dapatnya juga 2 dirham, tidak lebih. Nah, jadi Sayyidina Ali mengatakan alangkah kasihannya seorang hamba yang meninggalkan rezeki yang halal hanya karena tidak sabar. Dia tidak sabar. Padahal dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita lahir di dunia ini bukan kita punya mau. Ya, bukan betul begitu Pak ya. Bukan kita punya mau ya. Itu lahir ini, ya. Kita juga tidak memilih, betul ya. Tidak memilih kita mau lahir dari rahimnya siapa, itu tidak memilih. Jadi kita lahir ini ya undangan sebenarnya, kita diundang. Nah, kita diundang. Nah, tentu yang mengundang ini ya, sudah menyiapkan. Nah, saya biasa datang ke ada undangan selamatan katakanlah ya, undangan bersanji atau undangan tahlilan. Itu saya tidak pernah pikirkan masalah kesana tuh bawa air minum, kesana bawa apa, kesana tidak. Kenapa? Karena itu sudah. Nah, sebenarnya pola-pola seperti ini yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga seringkali muncul katakanlah ada godaan, ada dorongan ya untuk mendapatkan lebih ya daripada yang semestinya, tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, di sini sebenarnya kita perlu katakanlah mengingatkan diri kita ya bahwa rezeki itu sudah dijamin, tapi cara untuk mendapatkannya itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Jadi orang berusaha di jalan yang halal dapat, orang berusaha di jalan yang haram juga dapat. Tapi sebenarnya itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Nah,
sebenarnya ketika kita itu bersabar menanti atau menunggu solusi yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan kita dapatkan itu akan persis sama dengan apa yang kita didapatkan oleh orang yang tidak bersabar menunggu yang halal, lalu kemudian ya, katakanlah menempuh jalan pintas dengan cara yang haram. Ini caranya bermacam-macam, Bapak dan Ibu sekalian. Boleh jadi orang kemudian mendapatkan sesuatu itu dengan tidak halal, ya, dengan tidak halal dengan cara menipu orang dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, ini zaman sekarang ini penipuan ini sudah ada di berbagai macam bidang, ya, termasuk dalam hal ritual ibadah. Nah, ini juga banyak yang katakanlah memanfaatkan kepolosan orang, ketidaktahuan orang, lalu kemudian diperdaya atas nama ritual ibadah. Nah, ini namanya menjual agama dengan harga yang murah. Nah, itu ketika orang kemudian memilih untuk melakukan hal seperti itu, maka sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina itu, kasihan orang itu. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dia bersabar menunggu yang halal, atau dia tidak sabar kemudian mencari jalan pintas mendapatkannya dengan cara yang haram, sebenarnya yang dia peroleh itu sama saja. Tapi sebenarnya ketika dia bersabar itu, maka dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesuatu itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita, maka itu pasti akan menjadi milik kita. Meskipun mungkin dia berputar ke sana kemari, ya, keliling-keliling tapi pada ujung-ujungnya nanti itu akan sampai juga pada kita. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, bagaimanapun usaha kita, ya, kita ngoyo nih ceritanya ini untuk mendapatkan, bahkan mungkin itu sudah di depan mata kita, bahkan mungkin sudah dipegang oleh tangan kita. Kalau itu bukan milik kita, maka tidak akan sampai. Ya, jadi masalah rezeki ini sudah selesai, ini sudah kelar. Ya, bahkan 50.000 tahun sebelum kita sebelum langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, catatan rezeki makhluknya itu sudah selesai. Dan makhluk Allah itu bukan cuma kita. Kita ini hanya sepersekian di antara makhluk-makhluk Allah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ka'ayyin min dabbah. Perhatikan binatang-binatang yang melata. Binatang melata itu kenapa dia melata? Itu binatang melata itu dikatakan melata ketika dia berjalan dengan perutnya. Kenapa? Karena dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan. Jadi dia berjalan dengan perutnya. Nah, biasanya orang itu dia mengusahakan rezekinya itu dengan apa? Dengan kakinya dia berjalan, dengan tangannya dia menggapai, memberi, menerima. Tapi Allah mengatakan, memberikan kita bahwa coba perhatikan, alangkah banyak binatang-binatang yang melata. Dia berjalan dengan perutnya. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. La tahmilu rizqah. Kamu perhatikan, binatang-binatang seperti itu tidak bisa mengusahakan rezekinya sendiri. Tapi siapa yang mengusahakan rezeki untuk dia? Allahu yarzuquha. Tapi Allah lah yang menanggung rezekinya. Wa iyyakum, ya, dan juga kalian. Jadi kita ini, meskipun kita ini disebut sebagai makhluk yang paling cerdas, kita punya kemampuan untuk membentuk peradaban, ya, kita punya kemampuan intelektual, ya, yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi Allah ingin mengingatkan satu hal. Dalam masalah rezeki, kamu sama statusnya dengan binatang melata yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, sama, tidak lebih. Jangan sampai kemudian karena kamu merasa kamu merasa pintar, lalu kamu bersandar kepada kepintaranmu. Kamu punya aset banyak, lalu kamu bersandar kepada asetmu dan lain sebagainya, sampai kamu kemudian mengabaikan pemberi rezeki yang sebenarnya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan
katakanlah perantara untuk menyampaikan rezeki kita kepada kita, itu Allah ciptakan perantara. Saya berikan contoh bagaimana garam itu sampai di dapur kita. Ini kalau kita mau telisik sejarahnya ini, wah panjang perjalanannya ini Pak. Ya. Ini garam ini dari Selat Madura, ini dari perairan Masalembo, karena ternyata tidak semua air laut itu bisa dibuat garam. Ada kadar-kadar tertentu itu. Ini sampai di Masalembo, kemudian diolah dan di pabrik di Surabaya, kemudian dikirim sampai kepada kita. Nah, ini sebenarnya apa? Ini adalah hikmah pencipta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meratakan rezeki itu kepada makhluknya. Kemudian ada istilahnya sarana bagi kita untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama. Ya. So, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang Nabi kita SAW bersabda, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak akan sampai pada hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Tapi di balik semua itu, Allah Subhanahu wa taala adalah yang berada di balik. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kadang dalam hidup ini kita mendapatkan banyak sekali godaan, bisikan. Lalu kemudian untuk katakanlah bagaimana kita instan ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui materi. Lalu kemudian kita tergoda untuk menempuh cara-cara yang tidak semestinya. Maka disitulah kita betul-betul diuji. Kita harus yakin bahwa ketika kita meninggalkan yang haram itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu maksudnya ayat itu. Ketika disodorkan sesuatu yang haram kepada, coba tanda tangan, saya kasih inilah. Tapi ketika wah tidak, kenapa? Saya takut sama Allah. Allah lihat. Maka yakinlah bahwa yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar, dan salah satu di antaranya itu adalah mengganti yang haram ini dengan sesuatu yang halal dan jauh lebih banyak, lebih baik dibandingkan yang haram yang kita tinggalkan. Nah, tapi itu catatannya, kita tinggalkan itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itu saja yang sempat saya share pada kesempatan sore hari ini. Selebihnya adalah kita sama-sama saling mendoakan. Ya, mendoakan mudah-mudahan kita semua ini, saudara-saudara saya juga ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang salah, dan yang lebih penting daripada sekedar tahu adalah Allah memberikan kita kekuatan untuk mengikuti yang benar dan menjauhi hal-hal yang tidak benar. Nah, itu mungkin lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan kalau ada mau didiskusikan. Saya duluan ya Pak Ustadz. Ya, Pasti biasanya kalau saya duluan tuh nanti muncul tiba-tiba. Baik Ustadz, pertanyaan saya, Ustadz, kita ini kan dari kita lahir sampai kita mati itu kan sudah dari kita lahir sampai kita mati itu sudah ada, kita punya takdir tuh Pak Ustadz. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apakah dengan kita meminta, contohnya kita sholat malam, contohnya kita tahajud kayak gitu Pak Ustadz, berpuasa dan lain-lain, apakah kita bisa merubah kita punya rezeki dan takdir itu atau seperti apa? Itu mungkinkah Palestina merdeka Pak Ustadz? Palestina merdeka? Iya. Ya, bisa jadi. Saya yakin itu. Tapi katanya kiamat Pak Ustadz. Hah? Katanya kiamat nanti. Ya, kalau kiamat itu nggak usah kita pikir dulu. Ya, kiamat ini masih ya bisa cepat, bisa tidak. Nah, tapi kalau kita kapan sih kiamat itu?
kita mungkin sebaiknya fokus kepada ada namanya kiamat sugro. Ya, kiamat kecil ya. Kiamat kecil itu adalah kematian kita ini. Karena kematian kita ini, Imam Ghazali pernah tanya muridnya, apa yang paling jauh menurut kalian? Dia bilang, oh negeri ini, negeri itu, bulan ini. Tidak. Nah, apa yang paling jauh, apa yang paling dekat? Ya, apa yang paling jauh itu masa lalu. Betul tidak? Kenapa masa lalu paling jauh? Karena kita sudah tidak bisa kembali lagi, jauh sekali, saking jauhnya itu kita tidak bisa balik ke sana. Tapi apa yang paling dekat? Ada yang mengatakan, oh itu paman saya, itu anu saya, itu tidak. Kematian. Kemudian muridnya tanya, saya mengatakan kematian itu paling, letaknya di mana sih kematian itu? Beliau mengatakan kematian itu ada di antara helaan-helaan nafas. Jadi di antara kita bernafas, kita hela, kita hembus, kita hirup, itu di situ. Nanti berhenti di situ sudah. Jadi ada di antara helaan napasmu dan di antara kedipan-kedipan matamu. Jadi itu tandanya saja. Orang mati itu kan tandanya dua saja. Satu, tidak bernafas. Dua, mata sudah tidak berkedip lagi. Betul tidak Pak? Gitu. Jadi dekat sekali kematian. Nah, ini barangkali yang perlu kita fokuskan. Kalau masalah kiamat kubro itu, wah itu sudah. Karena begini Bu, kita tinggal di alam kubur itu pasti lebih lama daripada kita tinggal di sini. Imam Syafi'i itu umurnya berapa? Imam Syafi'i itu umurnya 53 tahun. Itu wafat tahun 200 Hijriah. Berarti sekarang ini sudah 1200-an tahun di alam barzakh ini. Padahal di dunia ini hanya 53 tahun. Imam Nawawi itu di dunia ini hanya 42 tahun umur beliau. Tapi dari tahun wafatnya sampai hari ini itu sudah 900-an tahun yang lalu. Jadi sudah 900 tahun. Jadi kiamat itu boleh jadi kita masih 1000 tahun, 2000 tahun di alam barzakh. Ini yang perlu kita pikir-pikir ini. Bagaimana? Itu mungkin ya, itu mungkin. Tadi pertanyaan pertama ya. Dari lahir sampai mati, betul. takdir kita sudah ada. Apa kita bisa merubah takdir itu dengan hal-hal yang baik? Takdir itu bisa berubah, tapi bukan kita yang merubah. Kita tidak bisa. Kita jangankan merubah takdir orang, takdir sendiri kita tidak. Ya kita itu kan kadang terpuruk di dalam sesuatu. Oke, ini bukan pilihan saya, tapi saya ada di sini. Semua bagaimana? Betul begitu? Betul tidak? Ya toh? Artinya apa? Takdir bisa berubah, tapi bukan kita yang merubah. Siapa yang bisa merubah? Pemiliknya. Bagaimana caranya? Nah, dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Jadi yang bisa merubah takdir itu adalah yang punya takdir. Caranya dengan apa? Dengan doa. Tapi hati-hati. Kadang kita ini minta dirubah takdir karena menurut kita itu lebih bagus begitu, padahal tidak sebenarnya. Ya, hati-hati nih, hati-hati. Nah, jadi kalau saya tidak usahlah berdoa mengubah-ubah takdir. Terus nyenes. Jadi begini, karena itu takdir Tuhan itu begini. Jadi kita hidup ini, kalau saya ingin mengatakan bahwa buku takdir itu seperti papan catur. Ini ada hal-hal tertentu yang ketika itu kita punya pilihan. Kita mau menggerakkan kemana ini? Ini pion ini, kuda ini kamu mau pakai makan atau kamu mau kasih menghindar? Kamu mau adu atau kau kasih menghindar? Itu kan kita punya pilihan. Nah, kau adu itu takdir juga, kau kasih menghindar itu juga takdir. Tapi pilihan itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita disodorkan ini minuman. Kita lagi kumpul-kumpul, ada dinner. Terus kita disodorkan ini khamar, minuman keras. Mau minum tidak? Ada yang paksa minum ke tidak? Tidak ada yang paksa tuh. Jadi ketika kita memilih untuk minum, disitulah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena pilihan.
bukan karena takdir. Tapi minumnya kita itu takdirnya Tuhan. Kan begitu. Nah, itu ada wilayah-wilayah seperti itu. Tapi kadangkala kita berada pada situasi ketika kita sudah tidak punya pilihan kecuali kita kalau kita sudah di skakmat kan sudah. Skakmat ini sudah tidak ada lagi ya sudah. Ya. Nah, itu ketika dalam keadaan seperti itu kan kita tidak diminta bertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan. Kan begitu. Jadi kita ini bertanggung jawab, ada surga, ada neraka, ada dosa, ada pahala karena ada pilihan. Makanya orang gila itu ya, tidak dihisab. Ya. Anak kecil yang meninggal sebelum balik itu tidak dihisab. Orang yang dipaksa dengan ancaman nyawa itu tidak dihisab. Orang tidur, umpama ada orang ini lagi tidur, ya, lagi tidur. Kemudian ketika tidur itu dia pukul, katakanlah kepalanya istrinya. Tidak sengaja nih. Terus istrinya ini meninggal. Katakan begitu ya. Itu berdosa tidak ini orang? Tidak, karena dia lakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Karena tidak sadar dia tidak punya pilihan. Karena dia tidak punya pilihan, makanya dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi itu semua adalah takdir Tuhan. Jadi kalau pertanyaan, bisa kita rubah? Tidak bisa kita rubah. Yang bisa merubah itu hanya yang punya hanya Allah yang bisa rubah itu kita punya takdir. Nah, tapi salah satu sarananya itu adalah dengan doa itu tadi. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silakan. Biasanya Pak Ketua itu banyak. Ustaz, ya, terima kasih banyak Ustaz. Terkait dengan tadi rezeki. Ya. Sesuai dengan tema kita. Rezeki ini kan dari Ustaz bilang kita bisa dapatkan ada yang lain. Di sini yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya rezeki itu kan ada yang bilang kita juga perlu dengan ikhtiar. Ada dalam pertanyaan di benak saya itu, seandainya Pak Ustaz, kita ini sudah berupaya, sudah berikhtiar, ternyata yang kita dapat segitu-segitu saja. Ya. Apa yang maksudnya dengan keadaan sabar itu, kita sabarnya bagaimana? Karena sabar, kalau saya lihat ini Pak Ustaz, sabar dengan menyerah atau putus asa itu tidak tipis. Maksudnya baiknya bagaimana menurut Islam? Seandainya kita sudah berikhtiar, apakah kita, maksudnya segitu-segitu saja kita terima? Apakah kita sabar dengan kita pasrah, menyerahkan semuanya ke Allah? Ataukah ada cara lain? Maksudnya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mungkin lebih berusaha lebih kerja keras, itu nanti dipikir kita tidak sabar dengan ini. Itu kira-kira bagaimana baiknya Pak Ustaz? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, terkait dengan rezeki ini, apakah itu berkenaan dengan takdir juga? Maksudnya kita sudah berusaha sebagaimanapun, tapi kalau kita sudah ditakdirkan rezeki segitu, ya segitu saja. Apakah seperti itu, ataukah kalau memang seperti itu, apakah bisa kita ubah dengan doa atau bagaimana Mas? Yang pertama, rezeki itu adalah semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya rezeki. Jadi jangan sampai kita batasi hanya pada materi, hanya pada uang. Itu sempit sekali. Itu nanti kita merasa paling sedikit rezekinya. Kalau kita batasi di situ, itu kita rezeki. Jadi itu bahagian kecil daripada rezeki. Tapi itu yang sering kali katakanlah orang itu, ini bukan orang sebenarnya, itu setan sebenarnya. Itu memprovokasi manusia seakan-akan rezeki itu hanyalah apa yang dia dapatkan dari hasil usahanya. Ya toh? Jadi ketika umpama dari hasil usahanya itu dia mendapatkan sedikit, dia boleh mengatakan rezekiku sedikit sekali. Nah, itu sebenarnya kita perlu merubah mindset bahwa rezeki itu, jadi oke lah sekarang
Sekarang begini, yang pertama, rezeki itu ada yang diusahakan, ada yang diberikan. Ada yang diusahakan, ada yang diberikan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Quran itu jalan rezeki itu ada 8, termasuk bekerja. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tapi bekerja itu hanya satu di antara sekian banyak jalan rezeki. Kita pernah tidak bekerja? Pernah toh? Apa mati kita karena tidak makan? Tidak, faktanya sampai sekarang masih hidup kok. Terus rezeki kita dari mana? Anak-anak kecil itu tidak bekerja, tidak pandai berdoa. Pernah dia pusing, dia mikir mau besok mau makan apa? Nantilah kita sekolah ekonomi ini pandai berkalkulator, pandai berhitung. Pak, nantilah kita ketika kita merasa pintar, barulah kemudian muncul berbagai macam kekhawatiran. Besok bagaimana? Nanti pintar kita berbodoh. Kan begitu ya? Coba dulu waktu kita masih bodoh itu kita tidak bisa berhitung, kita tidak mikir itu ekonomi, kita tidak mikir hukum ekonomi itu bahwa begini. Pernah tidak kita khawatir itu masalah-masalah begitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena tawakal kita itu ada di level tinggi. Kan begitu. Sekarang ini, jadi saya mohon maaf ini kadang-kadang pengetahuan kita sendiri kemudian menggerus tawakal kita kepada Allah. Sehingga disitulah datangnya banyak was-was, datang perasaan buruk dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini rezekinya diangkat tapi kita ini sudah meninggalkan tempat. Rezekinya nanti kita pergi. Nah, ini terjadi itu. Jadi ada guru saya dulu itu terangkan begini. Itu masalah rezeki itu seperti orang kenduren saja. Seperti orang syukuran, kamu tuh diundang. Masalah berkat itu kamu enggak usah pikir. Itu yang undang itu sudah. Yang penting kok duduk sudah di tempatmu itu, jangan pergi-pergi. Nanti pasti kebagian itu. Yang kadang-kadang tidak kebagian itu karena tidak sabar menunggu, akhirnya pergi dikira di sana ada, ternyata sudah diantar di sini, orangnya malah pergi. Itu sering terjadi tuh Pak. Sering terjadi. Nah, jadi intinya begitu. Jadi rezeki itu ada, tapi jangan kemudian meyakini bahwa rezeki itu datang dari usaha. Apakah kita setiap berusaha dapat? Tentu. Karena kita tidak berusaha. Saya kasih contohnya orang sakit di rumah sakit. Pernah jadi orang sakit? Pernah Bu ya? Iya. Orang sakit itu diimpus, sudah bisa ngapa-ngapain. Ya. Ini orang sudah 1 tahun, 2 tahun tidak pernah beli buah karena tidak punya duit. Tapi begitu dong sakit, buah-buahan datang semua. Itu bagaimana kira-kira itu? Bagaimana kira-kira logikanya? Justru di saat dia terpuruk tidak bisa ngapa-ngapain, ada orang kasih amplop, ada orang. Jadi ini memang ini artinya ini perlu kita sekolah ini sebenarnya. Jadi setiap kali kita mengalami suatu peristiwa itu kita belajar itu. Bahwa kadang rezeki itu datang justru ketika kita berada dalam keadaan sangat-sangat tidak mampu, justru rezekinya itu Allah datangkan. Meskipun kadang-kadang ketika kita ini merasa usaha kita itu bersamaan dengan Allah berikan rezeki. Disitulah kadang kita merasa bahwa ini saya ini. Nah, muncullah dunia ini, wah, bagaimana kok bisa Pak? Coba kalau dia di podcast itu kalau lagi bisnisnya ini lagi naik daun orang. Wah ini karena strateginya itu, ini karena ini pakai konsultan ini begini. Padahal itu sebenarnya kalau kita mau bicara hakikat itu karena Allah itu antarkan begitu. Itu kok pakai manajemen yang sama, kok pakai model yang sama, itu kalau Allah tidak antar itu tidak ada. Dan itu kan dengan manajemen yang sama mereka berkembang, dengan manajemen yang sama juga mereka jatuh. Itu begitu Pak ya. Coba kita lihat sekarang ini. Ya. Saya punya kakak ini doktor ekonomi, lulusan Brisbane, Australia. Tapi kerja di perusahaan yang punya perusahaan ini orangnya tidak pernah sekolah. Dia punya perusahaan dan kakak saya yang S3 itu jadi karyawannya. Masuk akal tidak?
Jadi dia pinter, memang kakak saya pinter ngitung duit, tapi ngitung duitnya orang. Kalau duitnya sendiri itu bergantung sama bosnya itu gajinya berapa. Jadi ini bukan masalah, bukan masalah apa namanya, bukan masalah pintar. Itu semuanya begitu. Wah, banyak guru. Contoh saya ini lama mengajar, bisa ngentaskan anak-anak, bisa saya apa namanya, saya bisa provokasi atau motivasi anak-anak ini bagaimana dia katakanlah bisa menghafal Quran, bisa begini, bisa. Tapi teori-teori yang saya gunakan untuk anak orang itu ternyata tidak terjadi pada anak saya sendiri. Saya tidak bisa motivasi anak saya sendiri. Jadi kenapa begitu? Ini sebenarnya Allah ingin kita merendah. Begitu. Kau berhasil di situ tuh karena aku izinkan. Faktanya, kok anakmu sendiri tidak berhasil tuh? Iya betul. Ini kan contoh itu. Jadi itu mungkin kita perlu banyak apa namanya, banyak merenung lah dalam perkara seperti itu. Nah, jadi kemudian terakhir itu tadi saya katakan kita di dunia ini hanya diuji saja. Jadi ikuti aturannya. Kalau punya kita ambil, kalau bukan punya kita jangan. Jangan kemudian nanti kalau saya ambil ini saya akan banyak. Tidak. Kadang orang ini oke, dia berhasil, dia dapat, tapi tiba-tiba dia sakit. Ya toh. Jadi uang hasil curiannya ini hanya dipakai beli obat, bayar dokter. Iya kan? Nah, seperti itu. Itulah pentingnya doa. Nabi katakan berdoalah. Sebab minimal doa itu akan menolak takdir yang buruk. Kalau dia tidak merubah takdirmu itu menjadi lebih baik, dia menolak takdir yang buruk. Jadi kalau doa itu kuat, lebih kuat daripada takdir, maka doa ini bisa mengubah takdir. Tapi kalau doa ini dengan takdir sama-sama kuat, mereka akan berperang terus. Ya. Tapi kalau katakanlah doa ini lebih lemah daripada takdir, sekurang-kurangnya dia akan menolak sesuatu yang buruk. Artinya mungkin kita kena tapi tidak parah-parah amat. Kan seperti itu. Jadi Nabi mengatakan berdoa. Berdoa. Mungkin itu barangkali. Mungkin ada lagi. Tapi mungkin ini Pak Ustadz ya, sebelum ada lagi pertanyaan, silakan dicicipi dulu Pak Ustadz. Saya lagi bosan. Oh, silakan teman-teman. Silakan. Dicicipi sambil Oh ya Pak Ustadz, bertanya. mungkin ini kan sebentar lagi kan kita sudah mau masuk ke Muharram. Besok. Ya besok. Mungkin untuk nanti penutupnya mungkin Pak Ustadz bisa bimbing kami di majelis taklim ini untuk memasuki tahun baru ini ya, untuk menutup tahun ini juga. Kita doa nanti mungkin di akhir acara saja nanti Pak Ustadz. Oh itu. Jadi kami sebenarnya tujuannya kami di sini bikin itu supaya paling tidak mungkin mendoakan kami di tahun baru depannya begitu Pak Ustadz. Itu mungkin kalau saya apa namanya ini mungkin berikan masukan. Itu yang terkait dengan apa doa awal tahun akhir tahun itu paling bagus itu kalau kita panjatkan sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya dia nggak bisa itu kan butuh pimpinan. Begini. Mas, monggo silakan. Saya ingin kita ini jangan apa namanya, jangan kemudian kita semua ini punya akses langsung loh. Betul. Dan kita semua ini punya masalah sendiri-sendiri, jangan dikira Pak Ustadz ini. Seperti itu. Iya. Wah, kita ini punya tidak mesti apa yang saya sampaikan itu mewakili apa yang. Jadi silahkan, Tuhan itu memahami bahasa apa saja. Bahkan seandainya kita tidak berkata-kata, itu puncak doa itu ketika kita ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba tidak ada yang bisa kita ucapkan, hanya air mata yang menetes. Itu Tuhan paling paham yang begitu. Ya. Nah, jadi kalau saya terkait dengan awal tahun, akhir tahun, ini akhir tahun kan kita punya muhasabah. Kita ada introspeksi lah.
bagaimana lembaran-lembaran hari-hari yang lalu. Kenapa? Karena begini, ini dunia ini seperti lembaran kertas, setiap hari itu adalah lembaran kertas, dan apa yang kita lakukan, kita ucapkan, itulah sebenarnya yang kita tuliskan di lembaran ini. Dan lembaran ini akan kita baca sendiri nanti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jadi penulis yang baik. Maksudnya bagaimana? Bacalah yang kira-kira, tulislah di dalam lembaran-lembaran kita itu yang kira-kira besok kalau kita baca di hadapan Tuhan itu kita tidak malu sendiri. Dan begitu. Bagaimana Ustaz, ini sudah kadang banyak yang bikin malu kalau dibaca nih. Mumpung lembaran itu masih di tangan kita, hapus. Bagaimana caranya dihapus? Kan ada penghapus Tuhan kasih. Ada tombol delete di HP itu. Ada delete itu. Itu namanya istighfar. Atau dalam bentuk yang lebih itu bertaubat. Jadi ini menjelang akhir tahun ini kita banyak-banyak bertaubat. Ya Allah, saya ini berkesalahan. Saking banyaknya itu lebih banyak yang ku lupa daripada yang ku ingat. Engkau yang lebih mengetahui tentang, ya? Maka aku mohon dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu. Ya, jangan kau pandang saya ini hamba-Mu, kau tidak butuh saya. Itu kita bicara dari hati ke hati. Itu lebih Masya Allah. Nanti di awal tahun itu barulah kita sampaikan harapan-harapan kita. Apa harapan-harapan kita ini yang ke depan ya. Saya kira mungkin itu lebih. Berarti tidak ada maksudnya khusus. Tidak ada dua khusus sebenarnya. Maksudnya yang wajib. Tidak ada. Ya. Jadi ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Itu kalau mau diamalkan silahkan, tapi tidak pun tidak apa-apa. Kalau saya anjurkan kita di awal tahun ini banyak-banyak muhasabah, terutama kalau sudah berumur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu kita perlu agak fokus. Fokus. Ya. Fokus pertama itu adalah apa? Mensyukuri nikmat. Mata ini sudah kita pakai 40 tahun, Pak. Telinga ini sudah kita pakai 40 tahun. Lisan ini pernah enggak kita ini ngomongin sudah berapa kata ini? Apalagi yang saya yang tukang ceramah ini. Wah. Ini sudah nikmat ini sudah 40 tahun. Gigi ini sudah 40 kali berapa? 40 tahun kali kita pakai mengunyah, makan. Kalau sudah ada yang copot-copot, ada yang tanggal-tanggal itu, jangan mengeluh. Iyalah, lama sekali kau mengabdi sama saya. Sekarang kau mau pergi, saya antar kau baik-baik, alhamdulillah. Jangan, sedikit-sedikit, telinga ini, kok pakai so lama sekali tuh. Ada dulu orang tua itu yang umur 60 tahun itu beliau di operasi katarak. Terus biaya operasi itu 15 juta. Beliau menangis beliau. Sampai dokter itu bilang, Pak, apa Bapak merasa keberatan itu 15 juta itu Pak? Bilang bukan itu yang bikin saya menangis. Ini kok baru kerja saja sedikit mataku kok sudah minta 15 juta. Ini matanya 60 tahun ku pakai, Tuhan yang kasih saya tidak pernah minta uang. Itu yang bikin saya menangis, ya Allah, kamu itu baik sekali sama saya. Ini dokter ini baru diperbagi-perbagi tapi sudah minta 15 juta. Kalau korek-korek begini saya itu sudah minta 15 juta, ya Allah, kok itu betul-betul. Nah di situ kan timbul, di situ kita belajar berinteraksi dengan pencipta kita. Mungkin begitu. Silakan, yang ada lagi, silakan. Bangga. Bujang hanya satu orang bujang sini. Bujang bagaimana bujang? Masalah pacar mungkin mau nikah dengan orang tua gimana?
pikir-pikir dulu baru menikah. Jangan kau tengok ini senyum-senyum ini yang kau tengok bagaimana di rumah ini. Pusing semua nih. Jadi menikah itu. Jadi tapi begini, menikah itu juga. Jadi Socrates itu bilang begini. Beliau seorang filosof. Beliau kebetulan dapat istri itu, saya lupa nama istrinya, cerewet sekali istrinya. Suka mukul, pokoknya. Tapi beliau bertahan. Sampai itu ada muridnya tanya, Plato. Ini Plato abadikan, ada bukunya itu judulnya Republik. Beliau ceritakan ini tentang ungkapan-ungkapan beliau. Socrates bilang begini ya, itu katanya kau lihat. Tapi menikah. Kalau kamu dapat istri yang bagus, kamu dapat pasangan yang bagus, maka kamu beruntung. Tapi kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak bagus, maka kamu akan menjadi orang bijaksana. Minimal itu kau belajar untuk menjadi bijak. Ini Socrates mengatakan itu. Maksudnya begini, sedewasa apapun, setua apapun umur kita, kalau kita itu tidak pernah merasakan menjadi suami atau menjadi istri, tidak pernah merasakan suka duka menjadi ayah, menjadi kakek, itu Socrates mengatakan kamu itu hanya anak kecil yang terus menua. Kamu hanya anak kecil yang terus bertambah tua. Kamu tidak pernah jadi bapak, tidak pernah jadi suami, tidak pernah jadi kakek, tapi umurmu itu terus bertambah. Socrates mengatakan berarti kamu itu hanya anak kecil yang terus menua. Jadi menikahlah. Kalau kau dapat pasangan yang bagus, kamu beruntung, sudah. Tapi kalau tidak, maka belajarlah dari situ, maka kamu akan menjadi bijaksana. Oke. Tapi saya mengatakan bahwa pernikahan itu seperti kalau kita memandang kita memandang pegunungan yang hijau itu dari jauh. Hijau itu kalau belum menikah ya. Tapi begitu menikah itu seperti kita mendaki di situ. Mungkin seperti itu. Kalau sudah tidak ada, mungkin Ini Pak Ustaz. Ya. Kalau orang sudah menikah itu kata sudah berjodoh ya Pak. Kalau sudah apa? Bisa. Kalau kadang kan sudah 2 tahun, 3 tahun yang sudah tidak tahu itu cerai mati kah, cerai pisah kan. Itu bisa dikatakan juga Pak. Itu dong. Jodoh tapi durasinya didurasikan. Jadi ada jodohnya, tapi durasinya itu sudah ditentukan, hanya 2 tahun ya, atau 2 tahun bercerai. Jadi jodoh itu ada di tangan Tuhan ya. Jadi kenapa kau ini jodoh kan di tangan Tuhan. Dulu itu ada anekdot dulu. Ada orang yang ada kapal karam, ada penumpang ini yang mau tenggelam. Ada kapal datang, kapal kecil datang. Ayo Bu, naik di sini. Saya bilang, saya katanya berdoa sama Tuhan. Saya minta tolong sama Tuhan, bukan sama kamu. Ayo dia pergi. Tidak lama kemudian datang lagi perahu besar ini mau tolong dia. Dia bilang tidak, saya ini menanti pertolongan Tuhan, bukan dari kamu. Ini orang besar ini pergi. Ini orang mati tenggelam. Nah ceritanya belum selesai. Nanti di hari kiamat itu dia protes. Ya Allah, saya itu dulu pernah mau tenggelam. Saya berdoa kepadamu, kenapa kau tidak tolong saya? Udah Allah mengatakan 2 kali ku kirimkan ke perahu, kau tidak pernah naik. 2 kali ku kirimkan ke perahu, kau tidak menaik. Nah kadang kita tuh merasa begitu. Sebenarnya Tuhan ini sudah kirim ini, tapi kita itu tuh kirim lagi. Akhirnya mau sampai mati menjomblo. Sampai di akhir kita, ya Allah kenapa kau tidak kasih saya dulu? Saya sudah kirim 2 kali, kok tidak mau. Jadi maksudnya jodoh itu di tangan Tuhan, tapi ambillah. Jangan apa namanya, jangan bersikap pasif, harus aktif. Mungkin seperti itu. Berarti Pak Ustadz, saya menyambung dari pertanyaan yang tadi, berarti
yang tidak nikah itu memang berarti mungkin pernah ada jodohnya. Ya, mungkin dia memilih untuk tidak. Cuma tidak disamperin ya. Hmm. Oh, begitu. Iya. Kan dia punya pilihan toh, dia mau terima atau tidak. Betul. Berarti kembali lagi Pak Ustadz, berarti dia sudah ditakdirkan untuk sendiri. Artinya begini. Jodohnya. Artinya itu kemudian takdir yang dia pilih. Oh gitu, takdir yang dipilih. Jadi kita kan memilih takdir kita. Jadi sebenarnya kita itu setiap langkah itu adalah takdir, tapi kita memilih. Ada medan yang ketika itu Allah memberikan kita pilihan. Tapi ada juga medan yang Allah tidak memberikan kita pilihan. Contoh seperti ini. Allah tidak memberikan kita pilihan kita mau lahir di pulau mana. Kita mau lahir dari rahim ibu siapa, bapak siapa. Itu kan kita tidak punya pilihan. Kita ini mau umur berapa, kita tidak punya pilihan. Jadi ada hal-hal yang Allah takdirkan kita dan kita tidak punya pilihan di situ dan kita tidak diminta pertanggungjawaban itu. Kan saya tidak diminta, kenapa kau tidak lahir dari rahim Soeharto? Ya, itu jadi hal-hal yang di luar kemampuan kita itu Allah tidak minta pertanggungjawaban. Tapi hal-hal yang Allah berikan kemampuan kita untuk memilih, itu Allah berikan pertanggungjawaban. Nah, tawakal itu pekerjaan hati. Nah, tawakal itu bukan pekerjaan fisik, bukan pekerjaan jasmani, tapi tawakal itu ibadah hati. Jadi hati itu berserah. Jadi kita itu berangkat ke tempat pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pekerjaan itu dengan mungkin, dengan sebaik-baiknya. Masalah hasil sandarkan kepada Allah. Hati yang bertawakal, bukan fisik. Kalau fisik yang bertawakal itu pemalas namanya. Jadi sekali lagi, tawakal itu pekerjaan hati. Pasrah itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Jadi ada orang itu yang kelihatan sibuk macam tidak ada tawakal, padahal hatinya itu bersandar penuh sama Allah. Jadi mulai pagi sampai sholat subuh dia sudah buka kios. Pulang ini nanti jam 10 malam. Orang bilang, "Oh, ini kejar dunia sekali ya, Lid." Ya. Tapi dia itu orang yang paling bertawakal hatinya. Kenapa? Karena berapa dia dapat banyak hari itu, dia dapat banyak, dia dapat sedikit, hatinya itu sama saja. Tidak ada bilang kereta. Kenapa hari ini banyak, kemarin kenapa hari ini sedikit, kemarin kan banyak. Barangkali saya ini kurang apakah. Tidak. Dia dapat berapa pun hatinya sama. Tidak bergerak. Jadi dia dapat banyak biasa saja, dapat sedikit juga. Kenapa? Karena dia sandarannya ini kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Sarul, biasanya Sarul banyak nih. Kosong. Pak Supri iya, Maranda juga biasanya ada tuh. Jangan juga dipaksa. Berarti sudah tidak ada ya? Tidak ada ya. Baik. Cara berikutnya yaitu doa penutup ya, kepada Pak Ustadz. Mohon dipimpin waktu. Baik. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berakhirnya doa penutup, maka saya tutup acara pengajian di sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian saya pamit.